sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Adan. Silakan, siapa Adan? Sudah pada duduk, siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekarang kita masuk sekolah lagi pada pertemuan minggu kedua. Nah, hari ini sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu akan membagikan sebuah modul yang sudah Ibu ringkas dari kemarin untuk Ananda Sima. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengambil kehadiran Anda semua terlebih dahulu. Tolong dibaca dulu modulnya sembari Ibu mengambil absen Ananda. Dan dengarkan absennya saat Ibu absen ya. Bilang kata hadir kalau hadir. Fani, Faza, Dinda, Adan, Lili, Bila, alhamdulillah hadir semua ya pada pertemuan kita minggu lalu itu tentang sel pada tumbuhan. Hari ini kita akan belajar tentang jaringan pada tumbuhan. Nah, sebelum Ibu memulai materi jaringan pada tumbuhan ini, Ibu ingin mereview materi minggu yang lalu. Ada yang masih ingat apa itu sel? Yang masih ingat? Oh, udah lupa semua ya. Pasti nggak ngulang ya di rumah pelajarannya. Baik, akan Ibu ulangi ya. Jadi sel itu merupakan unit fungsional yang menyusun tubuh tumbuhan atau makhluk hidup. Nah, sel ini terbagi atas dua secara garis besar, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi kita, yaitu jaringan pada tumbuhan. Ada yang tahu apa itu jaringan? Itu ada di modul. Coba lihat di modul. Coba, ada yang tahu nggak apa itu jaringan pada tumbuhan? Bila? Coba sebutkan dia. Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel-kumpulan dengan fungsi khusus yang menyusun tubuh tumbuhan. Betul ya, cepat sekali jawaban kita. Jadi jaringan pada tumbuhan itu merupakan sekumpulan sel dengan fungsi khusus yang menyusun tubuh tumbuhan tersebut. Nah, secara garis besar, jaringan pada tumbuhan ini terbagi atas dua. Yang pertama itu jaringan meristem, dan yang kedua itu adalah jaringan permanen atau dewasa. Nah, apa yang dimaksud dengan jaringan meristem itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba sebutkan apa itu jaringan meristem. Ada yang tahu? Nanti Ibu kasih di akhir pertemuan sebuah hadiah kecil. Rosi, apa itu jaringan meristem? Sekelompok sel-sel tumbuhan aktif membelah. Ya, tepat sekali ya jawaban dari Rosi. Jadi jaringan meristem itu merupakan jaringan yang masih aktif membelah. Nah, macam-macam jaringan meristem ini terbagi atas dua. Yang pertama itu berdasarkan posisi dalam tumbuhan ada tiga, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Apa itu meristem apikal? Jadi meristem apikal itu merupakan meristem yang terdapat di ujung pucuk atau ujung akar. Yang kedua itu meristem interkalar, meristem yang terdapat pada ruas tumbuhan. Dan yang ketiga itu adalah meristem lateral, yaitu meristem yang terletak pada kambium. Sedangkan pada berdasarkan asal usulnya, meristem itu terbagi atas dua, meristem primer dan meristem sekunder. Apa itu meristem primer? Yaitu meristem jaringan meristem atau sel-selnya berkembang langsung dari sel embrionik atau meristem apikal. Sedangkan meristem sekunder yaitu sel-selnya berkembang atau sudah tidak berasal dari sel-selnya tersebut sudah mengalami diferensiasi. Sampai di sini ada yang ditanyakan?
Apakah kurang jelas? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada ibu akan lanjut ya. Sekarang adalah jaringan dewasa atau permanen. Nah, apa itu yang dimaksud dengan jaringan dewasa? Ada yang tahu? Coba dilihat modulnya, apa itu jaringan dewasa? Zizi? Nggak tahu ya? Baik, akan ibu jelaskan. Jadi jaringan dewasa itu merupakan jaringan yang telah mengalami diferensiasi. Jadi jaringan ini tidak melakukan pembelahan lagi. Jaringan dewasa ini ada beberapa macam, yaitu ada 5. Ada jaringan endodermis, jaringan parenkim atau dasar, jaringan penyokong atau penguat, dan yang keempat itu adalah jaringan pengangkut, dan yang terakhir itu adalah jaringan gabus. Nah, jaringan epidermis ini merupakan jaringan yang melindungi tumbuh-tumbuhan itu tersendiri. Jaring ini dapat kita temukan pada permukaan atas pada tumbuhan. Contohnya pada daun ya, terletak paling atas. Sedangkan jaringan parenkim dasar itu jaringan yang terdapat di seluruh organ tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada jaringan penyokong atau penguat. Nah, fungsi dari jaringan ini itu adalah untuk menunjang dan memperkokoh bentuk dari tumbuhan itu sendiri, sehingga tumbuhan itu bisa menjadi kokoh dan kuat. Selanjutnya itu ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu ada 2, yaitu xilem dan floem. Xilem itu merupakan pengangkut makanan atau zat mineral dari akar menuju daun. Nah, di daun tersebutlah makanan tersebut akan dimasak. Yang kedua itu adalah floem. Floem ini mengangkut hasil fotosintesis dari daun tadi yang diedarkan ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Dan yang terakhir itu adalah jaringan gabus. Jaringan gabus ini terbagi atas 2, yaitu filem dan veloderet. Nah, filem dan veloderet ini, sedangkan filem ini itu tumbuhnya dibentuk oleh kabium gabus itu berarah keluar, sedangkan veloderet itu berarah ke dalam terbentuknya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Baik, silakan Rosi. Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel yang berfungsi khusus untuk yang menyusun tumbuh-tumbuhan. Pada dasarnya, jaringan pada tumbuhan ada 2 macam, yaitu jaringan meristem atau embrional dan jaringan permanen atau dewasa. Baik, terima kasih Rosi telah menyimpulkan materi kita hari ini. Mungkin sekian dulu materi kita pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Ibu ada memberikan tugas sedikit, yaitu tentang mencari fungsi-fungsi dari jaringan tersebut. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Sebelum ibu masuk, itu tugasnya sudah dikumpulkan di meja ya. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Baik, terima kasih. Sekian. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.